Ini sudah tiba di Indonesia, pemirsa. Rencananya Paus Fransiskus akan mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Nasaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Agung. Agung di sini, Pak Nasaruddin sehat. Terima kasih ya sudah berkenan bergabung sama kami Alhamdulillah. di Yuk. Berita Satu Sore. Seperti apa persiapan Istiqlal jelang kedatangan Paus Fransiskus yang akan mengunjungi terowongan silaturahmi ini, Pak Nasaruddin? Baik, ya, sebagai masjid negara ya, kita sudah terbiasa melayani tamu-tamu VIP, kepala negara ya, termasuk juga kepala negara Amerika kemarin juga pernah datang ya. Apalagi Paus ya, kita kenal sebagai orang yang sangat mulia, sangat dihormati. Tentu persiapan kita juga lebih siap ya, lebih matang ya. Insya Allah kami mohon doanya segala sesuatunya kita sudah persiapkan di sini, baik di Istiqlal maupun juga di terowongan silaturahim itu. Oke, Pak Nasaruddin, trayeknya nanti kemana aja nih, Pak Nasaruddin? Iya, Sebagian karena besar warga Jakarta juga mungkin sudah tahu katedral, kemudian sudah tahu juga Masjid Istiqlal, tapi mungkin hanya sebagian kecil di antara mereka yang menyadari bahwa di bawahnya ada terowongan silaturahmi. iya, di bawah itu ada sebuah terowongan yang menghubungkan dua rumah ibadah dan saya kira ini yang pertama di dunia ya, dan sekaligus menjadi ikon Indonesia terakhir ini ya. Dan kita juga mendapatkan penghargaan internasional, bukan saja terowongan itu tapi rumah ibadah yang the green, yang paling hijau ya, yang paling efektif dari bahan dunia. Istiqlal baru sekarang ini kan. Dan bukan saja itu, tapi program-program kerjanya itu banyak sekali menyentuh masyarakat luas dan lebih menyentuh dunia. Jadi kita sekarang ini banyak contoh, misalnya Imam sebagai President of International Grand Imam ya. Kemudian juga banyak sekali yang kita lakukan di sini yang menjadi contoh yang dilakukan oleh pengurus-pengurus rumah ibadah yang lain datang studi komparatif di Istiqlal ini ya. Nah, terutama dialog antar umat beragama ini kita rutin melakukan di sini. Ini mencontoh Nabi Muhammad SAW juga kan. Masjid Nabi itu bukan hanya rumah ibadah, tapi pemberdayaan umat, pemberdayaan masyarakat. Bukan saja memberdayakan umat Islam, tapi Nabi memberikan contoh bahwa tidak membeda-bedakan antara warga Muslim dengan non-Muslim. Ya, banyak contohnya itu. Ada perempuan tua yang kesulitan makan di dekat masjid. Nabi mengatakan itu ya, artinya perut lapar itu nggak ada agamanya. Siapapun yang lapar itu wajib hukumnya untuk diberikan makan. Ya, jadi itulah Nabi itu sangat pro terhadap fakir miskin dan dia mencontohkan ya. Ya, kadang-kadang makan malam dengan satu biji korma. Padahal kan dia bisa menjadi orang kaya karena dia kan kepala negara, dia juga panglima angkatan perang, dan dia juga nabi dan dia juga rasul. Tapi dia tidak ingin membangun sebuah kemewahan di tengah masyarakatnya yang miskin. Dan betul-betul Oke. Nabi itu mencontoh apa adanya dalam masyarakat itu. Nah, ini yang kita akan lakukan di Istiqlal juga, bahwa bagaimana masjid itu bukan saja tempat ibadah, tapi tempat untuk memberdayakan masyarakat. Jadi masjid memberdayakan dan diberdayakan oleh masyarakat, gitu. Oke, Pak Nazaruddin, jadi kalau ditanya bagaimana Istiqlal, bagaimana umat Muslim di Indonesia memaknai kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, tentulah jawabannya adalah perdamaian, toleransi begitu ya yang akan dibangun antara umat Muslim Benar. dan juga agama lainnya begitu ya. Mhm. Negara kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dengan kehadiran Paus ini untuk semakin mengokohkan bahwa kita ini betul-betul negara yang berbhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia ini betul-betul negara yang sangat mengesankan dunia ya. Karena buktinya, walaupun kita bukan negara mayoritas Katolik, bahkan kita mayoritas Muslim, bahkan terbesar umat Islamnya di dunia, tapi dipilih Paus untuk berkunjung ke Indonesia, pasti ada sesuatu yang khusus di Indonesia ini, untuk tidak menyebut istimewa kan, takut disanggap bangga ya. Tapi ini rahmat buat Indonesia ini ya, bahwa dipilihnya orang seperti Paus berkunjung ke Indonesia itu menandakan bahwa Indonesia itu pasti ramah menerima tamu,
pasti juga memperlihatkan wajah yang seperti indahnya negerinya, ya kan? Ya. Nah, ini yang kita tunjukkan kepada tamu kita termasuk ke Paus ya. Mari kita menjadi tuan rumah yang baik ya. Seperti yang diperintahkan Rasulullah, akrimu Mhm. walau kana kafiran. Hargailah tamunya sekalipun itu non muslim. Nah, disinilah kematangan kita sebagai umat beragama, terutama agama Islam ini saya menghimbau ya. Mari kita saling menghargai sesama umat manusia. Banyak sekali perintahnya. Al-Quran juga mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, jenis kelaminnya, warga negaranya, wajib hukumnya untuk kita muliakan anak cucu Adam itu. Redaksi yang sangat bagus kan. Baik. Ya, jadi kita buktikan bahwa umat Islam Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya adalah suatu bangsa yang sangat ramah, menerima tamu dan sangat indah, bukan hanya pemandangannya yang sangat subur, yang sangat indah, tetapi juga perilaku dan kepribadian warga masyarakatnya juga seindah dengan negerinya, kira-kira seperti itu. Baik. Pak Nasaruddin, terima kasih atas kesediaan Anda bergabung bersama kami di Berita Satu sore. Tentunya harapan kita Makasih. sama, mudah-mudahan lawatannya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Selamat sore.